seharusnya tersambung. Agama yang masuk negara nggak konflik itu diantaranya paling spesial untuk Indonesia. Karena para wali ini mendampingi kultur daerahnya, tapi tidak benturan. Misalnya kalau orang Jawa dulu pakai sesajen di sawah-sawah, katanya dimakan penunggunya. Ya penunggunya sawah itu kalau dulu ya pikirannya itu makhluk gaib. Di era modern ya penunggunya itu ya kambing, ayam itu. Jadi ya memang yang makan itu akhirnya. Tapi dulu itu aneh diistilahkan dimakan penunggunya. Kalimat penunggu itu apa ya gak jelas, apa dengan tanda petik apa penunggu betul gak jelas. Wali-wali datang tidak mengkafirkan itu, tapi terus dirubah jadi sedekah ke tetangga-tetangga. Jadi kultur itu gak dilawan, tapi cukup diubah. Jadi makan di demit menjadi sedekah ke tetangga. Nah cerita kurban juga seperti itu. Dulu tokoh-tokoh Quraisy penunggu Ka'bah itu dulu sudah ndak tauhid, sudah musyrik kalau dalam bahasa agama. Itu di mana-mana termasuk kebutuhan pokok manusia itu kalau kumpul-kumpul itu makan-makan. Itu mulai dulu. Terus korbannya itu ya pasti perempuan oleh dulu. Jadi hanya bagian masak, boleh makan nanti ngenteni luwian itu, ngenteni bekas-bekasnya. Sehingga yang nyortir Abu Jahal CS itu. Jadi yang kurban harus hewannya bagus, spesial, bahkan nggak boleh dikawinkan. Hewan yang mau dikorbankan itu nggak boleh dikawinkan, nggak boleh pernah dikendarai, nggak boleh pernah dipakai bajak sawah dan sebagainya. Semuanya serba spesial. Nanti dikorbankan di Ka'bah, yang dijual Ka'bah. Nah pertanyaannya, Ka'bah ini nggak pemakan daging, yang untung ya ketua-ketuanya ini, karena Ka'bah tidak doyan daging. Dan itu ya di atas namakan Allah, ini demi taqarrub ila Allah, demi itu. Sehingga mereka bilang wa qalu hadhihi an'amu wa harsun hijrul la yat'amuha illa man nasa'u bi samihim. Ini hewan kurban harus spesial dan yang berhak makan hanya orang-orang spesial, yaitu para penunggu Ka'bah, para sadanatul bait. Tapi karena mereka sudah tidak benar, tidak jujur, Islam mau merubah tradisi itu. Tapi kalau tradisi itu dirubah, maka Islam akan terkenal pelit, karena dari acara makan-makan menjadi tidak ada makan-makan. Jadi kadang kebenaran itu harus diganti dengan sesuatu yang tidak ekstrim, karena tadi dari acara makan-makan menjadi sama sekali nggak makan-makan. Maka terus diganti oleh Islam dengan kalimat udhiyah, dengan kata kurban. Nah kenapa itu harus terjadi? Karena kurban itu sebetulnya syariatnya Nabi Ibrahim, di mana orang Mekah itu memang turunan Nabi Ibrahim, sehingga sisa-sisa makan-makannya masih. Cuma mulai ada melenceng, ada sesajen, ada khurafat, ada bid'ah. Kemudian itu mulai masalah. Terus Rasulullah Muhammad SAW datang ingin benahi itu. Tapi yang dibenahi adalah menghilangkan kemusyrikannya, bukan makan-makannya. Akhirnya diganti oleh udhiyah. Nah kenapa ada kurban? Kalau dalam banyak literatur, Nabi Ibrahim alaihissalam itu Nabi yang paling dengan tanda kutip mengklaim kalau beliau itu orang paling sayang kepada Allah, paling dekat kepada Allah. Nggak ada yang dicintai selain Allah. Beliau memaklumatkan itu baik secara lisan maupun di gemuruh hatinya, di bisikan hatinya, di detak jantungnya, pikirannya seperti itu. Pas itu beliau belum punya putra karena beliau termasuk lambat punya anak. Suatu saat ditakdir punya putra, yaitu Ismail. Pas seneng-senengnya jalan, pas seneng-senengnya punya anak, sama Allah disuruh nyembelih. Anak kamu harus kamu sembelih. Ibrahim kaget. Kenapa ya Allah? Kamu adalah orang yang sering ngomong bahwa yang paling kamu cintai saya. Tapi setelah ada anak kamu, kayaknya enggak. Protes Nabi Ibrahim, Pak. Yang benar Gusti, iya harus anak kamu. Karena beliau kadung janji, kadung komitmen yang paling dicintai Allah, tidak ada yang lain. Saya akan mencintai engkau ya Allah, meskipun harus mengorbankan anak saya. Singkat cerita, terus disyariatkannya kurban itu. Ketika Nabi Ibrahim berkomitmen melaksanakan perintah itu, Ismail juga mau nurut, terus sama Allah diganti oleh hewan kurban yang bernama kambing. Sehingga versi cerita itu bahwa Allah akan maklumi ketika orang mencintai Allah secara serius, bersamaan dengan itu orang juga mencintai anaknya dengan proporsi masing-masing. Itu di khazanah-khazanah yang saya baca. Versi kedua, tapi ini nanti nggak perlu dipertanyakan, itu versi yang paling baik, yang paling benar gimana? Yang tanya juga bid'ah, yang jawab juga bid'ah nanti. Karena itu wilayah yang kadung terjadi. Jadi kalau dalam ilmu hadis itu, kalau kadung terjadi, bahwa kamu unggulkan yang mana, tetap saja yang terjadi hanya satu, mus kelewat. Beda dengan istihad solusi. Karena mau terjadi ya kita uji coba. Kalau nggak cocok yang A ya cocok alternatif B, alternatif C. Kalau sudah kelewat,
Mau gimana kalau salah ya salah aja kan. Versi kedua begini, semoga versi kedua ini yang benar. Kalau ini benar, keren. Nabi Ibrahim itu memaklumatkan diri. Kalau dalam bahasa Arab itu idea itu mengklaim bahwa dia adalah orang yang paling sayang terhadap makhluk Allah, semua hamba Allah. Terus beliau diterbangkan ke langit. Diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Ya tidak usah ditanyakan, cara terbang gimana, ribet nanti itu. Setelah diterbangkan di langit, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh, diperkenalkan alam langit, terus dipertontonkan. Itu ada sekian hamba Allah yang nyabu, yang ngefly, yang dugem, pokoknya yang maksiat-maksiat itu. Ibrahim ditanya sama Allah, gimana itu mereka menurut kamu? Damirhum, habisi saja Allah. Mereka makan rezekimu, hidup di bumimu, tapi mereka tidak mengindahkan engkau. Matikan saja. Sama Allah diturutin. Jalan-jalan lagi sampai 3 kali peristiwa tempat-tempat maksiat itu dihabisin sama Nabi Ibrahim. Beliau minta sama Allah supaya itu dihabisin. Singkat cerita, terus beliau diturunkan sama Allah. Setelah diturunkan, ya Allah tidak jawab, tidak apa. Allah itu punya sunnah, punya tradisi. Dengan nabinya itu tidak jawab. Suatu saat Nabi Ibrahim disuruh bunuh anaknya, disuruh nyembelih. Protes kan? Buat samrotu fuadi. Ini kekasih saya, putra saya. Kenapa engkau nyuruh membunuh? Terus kata Allah, kamu tidak ingat di malam kamu saya mi'rajkan melihat hamba-hambaku, dan itu yang bikin aku, dan saya cinta sama mereka yang bikin saya. Kamu yang tidak saja minta dibunuh. Segerian gantian saya yang minta, kamu tidak nurutin gitu. Kamu pas minta saya tidak tak pikir, langsung tak turutin. Kenapa saya yang sekarang minta kamu pikir gitu. Tapi gua samratu fuadi, itu buah hati saya. Dan memangnya makhluk-makhluk itu makhluk siapa? Saya yang bikin, kamu enak saja nyuruh bunuh. Nah semenjak itu jadi kearifan kita. Makanya ada guyonan di dunia kiai itu, ada anak perempuan, kan nggak lazim ya, perempuan pakai GL Pro kalau dulu, mungkin sekarang pakai Ninja, pakai celana jin. Siapa yang meluput suhu? Siapa itu perempuan kok gitu? Ini ponakane jenengan, astagfirullah, muga-muga pangeran nyepuro. Jadi langsung rubah dari maksudkan menjadi ndak karena keluarga. Nah jangan-jangan kebencian kita pada maksiat itu oke, kita wajib benci maksiat, tapi tetap ada catatannya. Plus yang maksiat itu tidak orang yang terkait dengan kita. Coba kalau yang maksiat itu orang yang terkait dengan kita, itu anak kita, ponakan kita, mungkin istri kita, paling mintanya ya Allah ampuni. Sama-sama maksiat, yang satu minta dihabisin, yang satu kita minta diampuni. Fair gak kita sebagai manusia? Tidak fair. Tidak fair. Makanya kalau ada guyonan, ada supir salah dimarahin, pasti supir ini belum pegang rahasia. Tapi kalau sudah pegang kartu, si pajikannya punya apalah gitu, simpanan gitu, wah ini pegang, berani marah gak? Jadi itu guyonan kiai. Makanya jadi manusia itu gak pernah adil sebenarnya. Makanya Allah pernah mensifati manusia itu wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kalau misalnya jenengan tanya, orang soleh pun itu gimana? Orang soleh asal manusia tidak nabi, itu ya mesti ada zalimnya. Makanya kalau dalam kitab Hikam diterangkan, kitab Hikam itu kitab yang olah manusia. Itu menyebut begini, manusia itu siapa? Dijawab, manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah. Orang yang ketika baik saja salah, apalagi ketika salah. Kita misalnya punya toko laris ya, doanya mustajab laris, pembelinya banyak, kualitasnya bagus. Pasti ada toko sekeliling yang megap-megap karena orang sekarang ke kamu kan itu. Sehingga orang supaya terus merasa salah. Robbana dalam musana. Meskipun kita sedang benar pun, saya termasuk kiai yang kalau ngelepas haji, mungkin yang haji itu mangkel. Karena saya tidak pernah muji-muji haji, meskipun saya melepas orang haji. Umumnya kiai kalau ada orang haji kan dilepas haji mabrur, tidak ada lain balasan kecuali surga. Saya itu karena pernah kecil, pernah dengerin masyarakat. Itu ngenes ketika si kiai pidato tadi ternyata ngenes. Ngenesnya seakan-akan surga itu hanya milik yang haji. Nah, kalau pulau sepudi Gus untuk orang kelar haji. Semenjak itu setelah saya jadi kiai ya dendam juga. Akhirnya setelah saya jadi kiai kalau ngaji, orang yang haji mabrur balasannya surga, orang yang fikir sabar juga surga, orang yang sering dimarahin istri juga surga. Kata pokoknya surga terus. Sampai yang mau haji itu, Gus gimana kok bahas kita kok sama dengan mereka? Ya karena saya ada ulama pesanan kata gitu. Jadi artinya gini, ketika Anda muji ibadah haji, jangan kira yang ngenes tidak banyak, yang ngeluh juga banyak, karena mereka ada takdir gak mampu haji. Itu hebatnya Islam. Islam juga datang dengan solusi-solusi. Misalnya Jumatan itu hajinya orang miskin, orang yang ingat Allah mulai subuh sampai matahari terbit juga sama dengan umroh. Jadi karena tidak semua orang itu mampu haji. Jadi itu Islam. Nabi Ibrahim diperingatkan Allah bahwa tidak seperti itu cara mengelola hambaku.
Nah, Islam ini kata Allah anit tabi' millata Ibrahim Hanifah. Referensinya Islam, mentornya Islam itu Nabi Ibrahim. Sehingga kita alhamdulillah punya sejarah wali songo. Saya punya orang tua Kiai Nur Salim itu sayang sekali sama umat, Mbah Mun juga gitu. Karena memang agama ini itu kalau masalah kebenaran itu serius, tapi di balik kebenaran ini yang perlu dicatat oleh semua yang mencintai agama ini, bahwa Allah itu tidak butuh taat kita. Dan Allah tidak akan gagal sebagai Tuhan karena maksiat kita. La tanfa'uhu ta'atuhum wa la tadurruhu maksiatuhum. Allah tidak akan ngefek ketika semua orang taat ya gak ngefek, semua orang maksiat juga gak ngefek. Karena Allah ini zat yang punya eksistensi sejati, sehingga hubungan kita dengan Allah itu gak ngefek ke Allah, tapi ke kita sendiri. Sehingga mereka lebih rileks karena gak merasa harus mati-matian bela Allah. Allah tetap Al-Qayyum, zat yang bisa berdiri sendiri. Sehingga di kitab-kitab itu ada bab namanya Mizahun Nabi, guyonan-guyonan Nabi. Itu ada babnya sampai di kitab Ihya masyhur itu. Suatu saat ada orang sepuh sowan ke Nabi, karena sudah sepuh, beliau pamit kira-kira jam segini pamit ya Rasulullah, saya mau pulang karena nanti kemalaman. Karena beliau jalan kaki yang orang sepuh. Kata Nabi, ya tenang saja di sini, nanti pulang kamu udah jalan kaki. La ahmilan naki alab innakoh, nanti kamu tak naikkan anaknya unta. Pikirannya orang sepuh tadi namanya anak unta itu ya kecil. Wama faltu biminako, apa yang bisa saya lakukan dengan anak unta? Sudah, tenang saja. Setelah beliau ngaji lama, ya dikasih unta tua itu. Silakan kamu bawa unta saya ini. Ini kan unta tua, ada anak unta. Ya meskipun tua ya anaknya unta. Jadi agama itu rileks. Nabi Ibrahim itu pernah minta supaya nyawanya itu diperpanjang, karena beliau ya, umumnya orang itu kan ingin nyawa panjang, ingin umurnya panjang. Allah tidak jawab, gak apa. Suatu saat ada tamu, orangnya itu sepuh sekali. Nabi Ibrahim karena orang yang sangat menghormati tamu dikasih kurma, apa itu? Anggur. Itu setiap dimakan dikunyah, meler lagi keluar. Karena sudah sepuh, nggak ada giginya, dikunyah keluar lagi. Itu jawabnya Nabi Ibrahim, ya Allah, masuk lagi ke kamar, sholat lagi, mengcancel doa panjang umur. Katanya Ibrahim, oh jenengan jawab toh. Artinya kalau ingin tua sekali ya nasib kamu kayak itu gitu. Jadi karena beliau tahu itu jawaban, terus masuk kamar, oh jawab bagus jenengan, terus membatalkan doanya. Itu Nabi Ibrahim. Kalau orang sekarang enggak, dongo ngarani, ya tua ya tetap sehat. Karena doa itu kalau enggak diperjelas itu ya repot. Ini cerita supaya kita berislam itu teriak. Saya Mbah Mun itu meskipun kiai top, senengannya dia guyon bapak saya. Tapi guyon itu ada yang wajib. Saya dulu itu janggal. Nuduh zina itu dosanya besar sekali. Saya ulang lagi, nuduh orang lain zina itu dosanya besar sekali. Disebut bab kota. Saya pernah menjumpai 3 kiai besar dua, 3 kiai besar. Dia top semua. Di majelis itu ada gosip bahwa si A itu punya selingkuhan sama Sri misalnya, atau siapa lah. Kalau di Arab itu senangannya pakai Salma, Laila Majnun Salma. Kalau di Jawa itu kasihan kurbannya itu. Ya, tapi itu contoh saja. Itu si Kiai 3 tadi gak ngefek, malah tanya gini, loh apa perempuannya cantik? Cantik sekali Mbah. Cantiknya sampai kayak apa? Malah bicara cantiknya perempuan. Saya itu yang pertama iskal. Ini Kiai kok bakas orang apa? Cantik, orang ayu. Setelah majelis itu bubar, yang penggosip tadi, ya yang gosip ini gak kiai, yang pembisiknya ada kiai, yang gosip ini gak kiai. Cuma kiai 3 ini posisi mendengar. Tapi malah tanya cantiknya. Sehingga cerita seorang itu pulang bilang gini, itu kalau saya bilang iya dengan gosip itu, saya ikut golzaf, saya ikut menuduh orang lain zina. Itu dosa besar. Selain itu saya kiai, kalau saya bilang iya dianggap membenarkan. Maka untuk mengalihkan gak bicara nuduh, jadi guyon tadi. Jadi guyonnya itu, karena kalau kita tadi bilang iya, artinya mengiyakan. Dan itu artinya kodaf, punya dosa besar karena nuduh orang lain zina. Diperparah dia kayak besar, kan orang menjadi percaya karena yang ngomong bukan penggosip lagi, tapi ya, maka dialihkan. Loh, ayo itu. Sampai segitunya kearifan. Sehingga dulu ketika Ma'is itu seorang sahabat yang pernah salah besar. Itu Nabi ketika beliau ada gosip salah gitu ya, Nabi masih jangan-jangan kamu hanya mimpi, Cung. Jangan-jangan kamu hanya megang, tapi tidak sampai zina. Sampai terakhir Nabi tanya, Afi aplikasi, jangan-jangan otak kamu sudah agak error. Saking tidak inginnya Nabi mempercayai hal-hal seperti itu. Nah, problem kita di zaman sekarang justru kadang nyari-nyari supaya tahu buktinya. Yang dulu para orang soleh menghindari bukti itu supaya enggak suudzon. Sekarang orang mencari-cari bukti. Padahal itu dilarang, wala tajassasu, orang enggak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, itu kearifan-kearifan yang
yang saya dapatkan dari Bapak, dari Mbah Mun, dari Pak Zaini, dari Pak Gures. Mereka orang-orang yang luar biasa, menghindari ngomong penting. Sekarang itu orang banyak yang sering ngomong penting. Sebenarnya itu malah salah. Karena kalau ngomong penting itu vonis. Vonis terhadap orang lain. Jadi kalau kamu rileks, tidak. Nabi dulu itu rileks sekali. Ketika beliau ngaji gini, terus ada pemuda lewat bawa cangkul, mengabaikan pengajian Rasulullah. Banyak sahabat bilang, celaka orang itu ada Nabi ngaji kok tidak ikut. Jawabannya Nabi unik. Jangan-jangan dia punya keluarga yang harus kerja, dan kalau harus kerja untuk nafkah keluarganya itu juga ibadah. Itu ya sunnah saya. Jadi Nabi rileks saja, tidak tersinggung, tidak. Nah, kenapa kita butuh rileks? Karena kebenaran sekali dipaksakan itu jadinya benturan. Dan itu wali-wali Songo itu dulu sudah berpikir seperti itu. Sehingga Pak Zaini yang sering ngendikan sama saya, kita ini bisanya mengikuti Mas Ba, kalau manggil saya Mas, tidak bisa benturan. Sehingga tadi ada modifikasi dari sesajen menjadi sedekah, dari apa menjadi apa. Jadi tidak langsung benturan. Dan itu khazanahnya, bacaan-bacaannya banyak sekali, termasuk peristiwa udhiyah tadi. Jadi dulu kurban itu dipakai ajang orang-orang tokoh Quraisy supaya dapat daging yang bagus di atas namakan Ka'bah. Jadi agama ini dijual mulai dulu. Sekunane kuno agama ini dijual. Dan agama mulai dulu ya prospek. Ka'bah itu bisa menyedot wisatawan berapa, wisata religi. Sehingga dulu ada Ka'bah tandingan, perhitungannya juga ekonomi. Jadi mulai dulu itu ya sudah seperti itu, mau apa, Mang Allah bikin dunia seperti ini. Jadi mulai dulu agama itu ya, sampai orang Yahudi gak mau iman sama Nabi ya, pikirannya sederhana, kalau saya tokoh banyak yang sowan, banyak yang ngasih-ngasih. Kalau saya ikut Muhammad, saya anak buah, yang ngasih saya siapa ya? Jadi perhitungannya juga ekonomi. Jadi ketika Abraham mau bikin Ka'bah tandingan, itu perhitungannya juga ekonomi. Jadi ribet kan memang kalau manusia itu sudah ribet. Tapi Islam ini datang bukan untuk itu, tapi memaklumi itu. Itu hebatnya Nabi Ibrahim. Ketika beliau berdoa, ya Allah, keluarga kami saya tempatkan di Mekah. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Cuma menurut Islam dibalik, ya Allah, kita ini ingin anak-anak kami ini bersujud kepada Engkau, ingin anak-anak kami ini melakukan sholat. Tapi mereka ini manusia yang untuk ketahanan hidupnya butuh makan, butuh rizki, butuh ekonomi. Maka tolong ekonominya dijaga ya Allah. Jadi dibalik, demi sholat menjaga ekonomi. Jangan dengan demi ekonomi meninggalkan sholat. Jadi dibalik, jadi demi sholat menjaga ekonomi. Juga termasuk menjaga politik. Andaikan ada orang Islam yang cakap politik, terutama yang soleh-soleh, kemudian negara bikin aturan ala mereka, sholat dianggap larangan, pengajian dengan larangan, juga repot. Makanya mulai dulu kiai-kiai itu ya politik, karena nggak ingin negara ini diatur oleh orang yang anti sholat, anti agama. Karena kalau negara terserah yang sedang jabat, kemudian yang jabat tidak soleh, bisa nganggap maksiat-maksiat tidak ilegal, yang pengajian justru ilegal. Nah, di sini kenapa banyak orang-orang soleh dulu ya rata-rata ya berpolitik mulai sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan. Jadi itu ada filosofinya. Nah, bahwa ada oknum-oknum yang tidak seperti itu ya monggo, itu oknum. Tapi sebetulnya awal-awalnya kenapa banyak orang soleh yang politik, karena nggak ingin negara ini dipimpin oleh orang-orang yang anti agama, anti kebaikan. Sehingga berkahnya apa? Berkahnya negara ini berkonstitusi secara Islami. Meskipun tidak negara Islam, tapi tadi hak asasi manusia terjaga, hak belajar, hak beragama, hak ibadah. Coba bayangkan kalau kita jadi Korea Utara kan pusing. Itu uniknya, lagi-lagi ini cerita uniknya. Itu mulai dulu itu tidak ada benturan. Ketika ada Masumi, ada Partai NU, ada macam-macam. Muhammadiyah datang di Jogja itu Mbah Ahmad Dahlan itu teman dekatnya Mbah Hasyim. Saya tahu banyak tentang, namanya dulu Mbah Darwis. Itu dulu ngajinya sama pernah buyut-buyut Qiyami di sini. Dulu ngaji Mbah Soleh Darat, Mbah Ahmad Dahlan sama siapa itu Mbah Hasyim. Ketika di Mekah yang Mbah Ahmad Dahlan ngaji Syekh Khotib Minangkabau itu ya sama Mbah Hasyim. Nah kebetulan Mbah Ahmad Dahlan hidup di Jogja yang zaman itu sudah khurafatnya kayak apa, karena ada sistem agama yang sangat, menurut beliau sangat jauh dari Islam yang murni. Terus beliau revolusinya seperti itu. Yang Mbah Hasyim tempat di Jombang. Nah itu kan murni ilmu sosial, murni muqtadul khalq. Terus beliau punya metode yang berbeda, tapi nggak masalah, mulai dulu nggak masalah. Kemudian jadi kalau yang kadang-kadang memasalahkan tuh ya memang yang nggak tahu masalah. Sebenarnya dulu dia biasa aja, karena ya itu urusan metode, urusan. Saya teruskan masalah usia. Jadi yang diceritakan Nabi Ibrahim tadi, bahwa
benci seseorang kita atas namakan maksiat itu tidak segampang itu. Karena jangan-jangan kebetulan yang maksiat itu keluarga kita. Apakah kita punya kebencian yang sama saat yang maksiat itu keluarga kita, atasan kita, teman kita? Ya kayak tadi. Kalau saya corong jadi belanjani janji, ada orang janji sama saya nggak tepat waktu, saya bisa marah itu pasti sebabnya jelas. Itu bawaan saya nggak berjasa sama saya. Kalau kata dokter Klik nggak cantik. Intinya Nabi Ibrahim itu coba kalau yang maksiat itu anak kamu berharap saya ngasih tobat kan, bukan langsung tak habisin kan. Intinya Allah ingin bilang ke Nabi Ibrahim, andai kan yang maksiat itu anak kamu, ingin saya menghabisi apa tak kasih tobat? Ya kasih tobat ya. Ya seperti itu saya yang bikin. Maka di Al Azhar sana kalau cerita orang-orang alim itu masyhur. Ada tempat maksiat mau dihabisin sama orang-orang yang sangat keras. Ketemu Syekh Mutawalli Sarawi, ditanya, andai kan mereka mati saat maksiat, itu mereka ke surga apa ke neraka? Ya ke neraka. Ditanya sama Syekh Mutawalli, kalau mereka akan neraka, akan ada lidah muradan Nabi, apa seperti itu yang digedaki Nabi, umatnya mati terus masuk neraka karena belum tobat? Tidak, Nabi inginnya mereka tobat dulu. Ya sudah, jangan dihabisi, kamu berproses ikut mentobatkan mereka. Kebetulan ini mau mendengar. Jadi kita lunak, kita baik, itu ya semuanya ingin Allahum yarji'un semua kalau mereka kembali, mereka tobat. Bukan lunak dengan arti mengakui maksiat itu satu kebaikan, itu yang bahaya. Kalau lunak sampai mengakui itu maksiat itu kebaikan, itu bahaya sekali. Tapi kita lunak karena kita ingin berproses untuk bertobat.